Oke, kita langsung mulai. Kemarin masih ada sisa dari section 3. Kita akan masuk sekarang membahas mengenai maintaining records dan komunikasi dengan klien terkait klaim ya. Menjaga komunikasi yang baik dengan stakeholders, para pemangku kepentingan ya, dalam hal satu proses klaim itu adalah hal yang kritikal dan perlu ya bagi satu manajemen klaim yang efektif. Memang kita membahas utamanya adalah bicara bagaimana komunikasi kita dengan kepada tertanggung kita atau klaiman kita. Tetapi sedikit saya singgung di pertemuan tadi malam adalah pada dasarnya satu proses klaim dalam hal komunikasi itu nanti juga akan mempengaruhi pihak-pihak lain, stakeholders di sini ya, atau para pemangku kepentingan, bukan hanya customer kita, tapi juga bukan hanya tertanggung kita, tapi akan adanya customer yang lain yang sifatnya internal maupun eksternal. Para pemangku kepentingan, para pihak-pihak yang berkepentingan atas proses klaim itu sendiri, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Yang dicontohkan sebagai internal customer atau internal stakeholders, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap klaim itu sendiri secara internal adalah satu, ada underwriter di perusahaan asuransi kita, reinsurer, perusahaan reasuransi, dan senior management. Sementara yang dimaksud dengan external customer adalah tertanggung, claimant, loss assessor, adjuster, repairers, dan rehabilitation provider. Ini adalah contoh-contoh dari pihak-pihak yang akan berkepentingan kepada proses dari suatu klaim. Sehingga maintaining good communications di antara stakeholders ini adalah satu hal yang penting agar proses klaim kita berjalan dengan baik. Kita akan lihat terlebih dahulu, boleh disebut rules ya, aturan main terkait bagaimana mengkomunikasikan satu proses klaim dengan claimant. Khusus di Australia ada aturan main terkait hal itu. Cara-cara kita menginformasikan kepada claimant mengenai klaimnya. Ya. Di poin nomor 2 kita bisa lihat ketentuan-ketentuan atau aturan main ini di dalam GIC practice ya, mengatur dan membebankan kepada penanggung ya untuk poin nomor 1 ya, to attend the claim promptly and efficiently, menangani klaim secara cepat dan efisien. Itu maksud dari poin nomor 1. Rules yang ada ini adalah mengharuskan si penanggung untuk menangani klaim secara tepat waktu, promptly, dan efisien. Itu 1. Dan penanggung juga harus menginformasikan progres dari klaim yang ditanganinya kepada tertanggung atau claimant. Lalu yang terakhir, dari aturan main ini mengharuskan atau menghendaki penanggung untuk segera menyampaikan kepada tertanggung keputusannya terkait dari klaim tersebut. Apakah klaim ini akan diterima atau ditolak. Jadi ada 3 hal, aturan main GIC practice di Australia ataupun di New Zealand ya terkait penanganan klaim, membebankan kepada penanggung untuk, sekali lagi saya ulang, menangani klaim secara tepat dan efisien, itu pertama. Dan yang kedua, menginformasikan progres penanganan klaim. Dan yang ketiga adalah menyampaikan sesegera mungkin keputusan dari penanggung terkait klaim yang ditangani, apakah diterima atau ditolak. Kita hanya sekedar melihat saja dan mendapatkan informasi dari rules yang dimaksudkan tadi sebagai contoh. Apakah hal-hal ini ada di dalam praktek kita? Mungkin tidak secara spesifik sama. Katakanlah di undang-undang kita yang di asuransi misalnya disebutkan bahwa settlement of claims itu harus sudah dilakukan dalam waktu 30 hari sejak persetujuan klaim disepakati antara penanggung dengan tertanggung. Atau katakanlah ada lagi contoh lainnya pada saat laporan final dari loss adjuster sudah diterima oleh si perusahaan asuransinya.
Sementara apa yang akan kita lihat di dalam slide-slide ini terkait GICP atau General Insurance Code of Practice di Australia, mungkin dia relatif lebih details. Pelajarannya adalah bukan berarti kita akan mencoba untuk mengusulkan perubahan undang-undang untuk membuat menjadi lebih spesifik, tapi lebih kepada kalau dirasa ada hal-hal yang bagus untuk diaplikasikan, mungkin setidaknya kita bisa mengaplikasikan itu di dalam perjanjian kita dengan tertanggung. Polis kita kah atau perjanjian kerjasama kita. Baik, kita akan lihat secara singkat bagaimana aturan GICP terkait dengan mengkomunikasikan proses penanganan klaim yang dilakukan oleh kita sebagai penanggung. Dalam section 31 kita lihat, di sini dikatakan dalam 10 hari kerja setelah kita terima laporan klaim, kita harus sudah bisa memutuskan apakah kita akan menerima, maksudnya menindaklanjuti proses klaim yang diajukan atau menolak klaim. Dan kita harus dalam waktu rentang 10 hari kerja ini memberitahukan kepada tertanggung. Oke. Jika kita sudah menerima seluruh informasi yang dibutuhkan pada saat pelaporan klaim, dan tidak ada lagi dibutuhkan dokumen tambahan, ataupun assessment tambahan, atau investigasi tambahan, maka dalam waktu 10 hari kerja ini adalah termasuk keputusan kita untuk men-settle klaimnya. Ya, jadi poin nomor 31, section 31, sikapnya kita sebagai penanggung sudah harus ditentukan dalam 10 hari kerja. Apakah kita lanjutkan klaimnya atau kita tolak. Jika all information relatif lengkap gitu ya, kita bahkan sudah dalam rentang waktu ini memutuskan klaim itu akan dibayar atau tidak. Berikutnya di dalam section 321, dalam 10 hari kerja setelah menerima pelaporan klaim, di sini dikatakan penanggung akan memberitahukan kepada tertanggung detail informasi yang dibutuhkan untuk mensupport atau membuat keputusan terkait klaim. Jadi maksudnya adalah poin nomor 1 ini adalah, dan dalam 10 hari kerja ini pun kita akan menginformasikan dokumen-dokumen apa saja yang masih perlu dilengkapi oleh tertanggung. Termasuk dalam poin nomor 2, kebutuhan untuk menunjuk loss assessor atau loss adjuster jika diperlukan bantuannya dalam hal penanganan klaim tersebut. Oke. Dan yang ketiga, menginformasikan kepada tertanggung estimasi waktu yang dibutuhkan untuk memproses klaim sampai dengan keputusan diambil. Ya. Jadi dalam 10 hari kerja menginformasikan 3 hal ini. Kalau masuk ke dalam poin ketiga, nanti dia bilang lagi, misalnya kami butuh 15 hari lagi untuk memfinalisasi klaim. Ini yang dimaksud di dalam section 321 poin 3. Ya. Jadi dari 2 contoh ini sebetulnya kita bisa melihat ya, kecuali mungkin dalam satu produk-produk tertentu yang kita bahas secara detail, tata cara proses klaimnya, kalau secara regulasi kita tidak menemukan hal-hal detail seperti ini di dalam undang-undang perasuransian kita. Bisa di-compare ya dengan undang-undang asuransi yang kita punya, atau katakanlah kalau ini dianggap tidak setara dengan undang-undang asuransi tersebut, maka aturan main di AUI. Saya rasa belum sampai yang ke sini mengatur secara terperinci bagaimana kita mengkomunikasikan progres penanganan klaim kita kepada tertanggung. Sekali lagi, tapi kalau mungkin di dalam satu perjanjian kerjasama kita atur sedemikian rupa, sah-sah saja. Jadi katakanlah biasanya yang diatur itu apa? Pada saat pelaporan klaim kita atur waktunya. Lalu kemudian waktu dia untuk melengkapi klaim. Waktu si tertanggung untuk merespon permintaan dokumentasi klaim kita harus dijawab berapa lama. Sampai dengan waktu penyelesaian klaimnya dan pembayarannya. Mungkin itu bisa jadi dimasukkan di dalam satu perjanjian kerjasama. Jika kita memutuskan untuk menunjuk loss adjuster sesuai section 3.2.2 ini, atau investigator, kita akan menginformasikan kepada tertanggung dalam waktu 5 hari kerja sebelum kita tunjuk si loss adjuster-nya ini. Ya. Bahkan ada pemberitahuan pada saat kita menunjuk pihak-pihak independen ini untuk membantu proses klaim. Dan berikutnya diatur di dalam section 323
penanggung wajib untuk menginformasikan progres dari penanganan klaimnya kepada tertanggung setidaknya dalam 20 hari kerja, setiap 20 hari kerja. 20 hari kerja pertama ternyata belum selesai lagi, berarti dia harus informasikan sekali lagi. Belum selesai juga, mungkin complicated kasusnya, berarti di hari 20 hari ketiganya, 20 hari kerja ketiganya diinformasikan lagi. Section 32.4. Rules terkait respon dari penanggung terhadap permintaan rutin dari tertanggung. Maksudnya bisa jadi dalam proses klaim tiba-tiba ada surat pertanyaan yang dimunculkan oleh tertanggung atau brokernya mengenai, bukan berarti mempertanyakan hanya progres klaim begitu ya, bisa salah satunya itu, tapi ada hal-hal lainnya. Nah, setiap surat yang masuk itu pun diatur sedemikian rupa agar direspon paling lambat 10 hari kerja. Ini aturan di section 32.4. Berikutnya 32.5. Aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menentukan keputusan klaimnya, apakah diterima atau tidak setelah seluruh dokumen, informasi, dan investigasi telah dilakukan untuk mengakses klaim ini. Ya, artinya kita mau bicara section 32.5 ini adalah si Loss Adjuster juga sudah menyampaikan ya, laporan ininya, laporan finalnya. Laporan final kepada perusahaan asuransi, beda dengan kita harus decide dalam waktu 30 hari, kalau mereka sudah harus diputuskan dalam waktu 10 hari kerja. Berikutnya, jika time frame yang dipaparkan itu tidak kurang visible gitu ya, tidak praktis gitu ya, tidak praktikal. Misalnya dalam hal contoh kasus klaimnya itu begitu rumit ya, complicated, maka berdasarkan kesepakatan para pihak bisa diatur alternatif time frame yang diinginkan. Gitu ya, reasonable alternative time frame antara si penanggung dan tertanggung kalau dirasa memang ini mungkin nggak cukup ya untuk memenuhi penanganan klaim yang sifatnya complicated. Kalau ternyata tidak ada kesepakatan untuk mengatur aturan main terkait time frame proses klaim ini, maka si tertanggung diperkenankan untuk mengajukan keluhannya melalui complaints handling procedure. Oke, section 35, jika penanggung menolak klaim, mereka harus memberikan alasan tertulisnya kepada tertanggung mengapa klaim tersebut ditolak. Itu satu. Dan yang kedua, menginformasikan sarana prosedur penyampaian keluhan atau possibility dispute ya, sengketa ya, kepada penanggung. Complaints handling procedure ini adalah pada dasarnya adalah sarana untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau keberatan-keberatan dari tertanggung terkait keputusan klaim ya, hal-hal mengenai penanganan klaim dari sisi penanggung. Oke, dan yang ketiga, berdasarkan permintaan di luar situasi-situasi yang di-refer pada 3.43 di atas, kopi dari laporan service providers, maksudnya adalah si spesialis-spesialis ya, seperti Loss Adjuster, itu bisa disampaikan kepada tertanggung untuk digunakan sebagai bahan assessment mereka. Kalau diperlukan ya, atas permintaan, maksudnya jika dia perlu lihat laporan si adjusternya, itu bisa dirilis oleh si penanggung berdasarkan aturan main ini. Oke, jadi kalau kita lihat sebetulnya inilah kurang lebih aturan-aturan main terkait komunikasi proses klaim dari penanggung kepada tertanggung yang ada di dalam GICP-nya Australia. Yakin bahwa rutin seperti ini atau detail seperti ini belumlah ada di dalam aturan main kita ya, baik itu yang di AUI atau di asuransi. Nah, sekali lagi mungkin
Ini sekedar informasi saja jadinya. Apakah ada sisi positif yang mungkin bisa kita ambil dan mungkin kita terapkan di dalam perjanjian kita dengan tertanggung. Mungkin kita akan berpikir bahwa buat apa Pak kita detailkan hal-hal seperti itu? Bebannya kan lebih ke perusahaan asuransi. Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Tapi di sisi sebaliknya kita bisa berpikir kalau rule aturan mainnya dibuat sejelas mungkin, maka transparan ya. Ada transparansi dalam hal proses klaim. Ada kenyamanan yang bisa di-deliver kepada tertanggung bahwa dengan perusahaan asuransi kita, relatively penanganan klaim itu menjadi jelas gitu ya, nggak abu-abu. Si tertanggung sudah bisa menggunakan hak-haknya berdasarkan aturan main tersebut gitu loh, tanpa harus mengira-ngira atau mendapatkan janji-janji kosong ya mengenai penanganan klaimnya. Seperti itu kurang lebih. Tentunya tertanggung akan melihat dealing dengan perusahaan asuransi yang transparan seperti ini akan membuat mereka lebih nyaman ketimbang perusahaan asuransi yang tidak mempunyai aturan main yang jelas mengenai hal ini. Itu sisi positifnya. Baik, tadi di awal pembukaan juga kita sampaikan bahwa komunikasi perlu di-maintain dengan pihak-pihak lain selain claimant. Dalam hal ini kita akan bahas mengenai komunikasi kita dalam hal proses klaim atau informasi kita terkait proses klaim kepada underwriter. Apakah diperlukan? Perlu ya. Dan komunikasi yang efisien serta efektif antara dua bagian ini, klaim dan underwriting, itu adalah hal esensial. Di dalam poin nomor 1 kita lihat. Agar terciptanya kontinuitas keuntungan bagi perusahaan. Harus nyambung lah ya, antara si bagian klaim dan underwriter atau sebaliknya. Nah, kita bisa lihat bahwa di dalam poin nomor 2, informasi-informasi berharga terkait risiko bisa jadi dikumpul atau terkumpul di dalam proses penanganan klaim dan investigasi klaim. Dan informasi-informasi penting ini harus segera disampaikan kepada underwriter. Apa saja contoh-contohnya informasi yang bisa kita dapat dalam proses penanganan klaim? Di sini dicontohkan, oh ternyata setelah kita lakukan survei klaim, kita bisa lihat bahwa mostly klien-klien dalam okupasi tertentu ternyata tingkat housekeeping-nya di bawah standar. Housekeeping-nya kurang rapi untuk okupasi-okupasi tertentu. Misal kita ketemukan dalam okupasi-okupasi gudang misalnya gitu ya, atau misalnya pabrik, mungkin kita akan ketemu dengan klien-klien yang punya level of housekeeping-nya itu di bawah standar. Ya, hal ini perlu diinformasi kepada bagian underwriting, nanti akan mempengaruhi tentunya ke dalam underwriting policy-nya mereka, atau ratingnya mereka setidaknya. Baik, yang kedua dalam hal investigasi klaim atau survei klaim mungkin ditemukan ya, ternyata tingkat security dan keamanan di lokasi milik tertanggung itu tidaklah memadai, tidak adequate. Atau yang ketiga, kondisi propertinya berbahaya, tidak terawat dengan baik ya, bisa menimbulkan risiko tambahan di luar risiko-risiko yang mungkin dijamin di dalam polis itu sendiri sebagai basic cover-nya. Yang ketiga, pada saat penanganan klaim atau survei klaim mungkin kita menemukan exposure terhadap liability atas pihak ketiga, baik itu berupa properti maupun bodily injury. Juga mungkin diketemukan ketidakcukupan sum insured. Ternyata setelah investigasi, total value of the property atau value of the assets itu jauh lebih besar dibandingkan sum insured-nya. Ini tentu adalah indikasi dari underinsurance, tapi informasi yang didapatkan tidak dimaksudkan untuk dikoreksikan seketika pada saat itu. Seperti kita dapatkan dari pelajaran sebelumnya, baik underwriting, pada saat underwriting, koreksi atas underinsurance tidak dilakukan pada saat klaim sudah terjadi. Relatif sudah terlambat ya. Sudah terlambat gitu. Inadequate sum insured. Lalu bisa ditemukan juga informasi mengenai poor moral risk. Jadi, begitu ditemukan informasi-informasi berharga seperti ini, perlu segera claim officer menyampaikan kepada bagian underwriting. Tolong diperhatikan atas risiko polis nomor sekian, ternyata temuannya itu seperti ini. Case claim-nya seperti ini. Jadi mungkin kalau katakanlah
polis tersebut tidak total loss dan masih diperpanjang tahun depan, underwriter jadi mendapatkan informasi apa-apa saja terms and conditions yang mesti mereka terapkan terhadap klien yang kurang baik ini. Itu seperti itu maksudnya ya, komunikasi antara bagian klaim dengan bagian underwriter. Kalau ada yang mau ditanya silakan mengenai materi yang saya sampaikan di sana. Berikutnya, kalau tidak ada ya, kita akan masuk ke dalam bagaimana kewajiban penanggung terkait pengelolaan data-data klaim yang diperolehnya dari tertanggung. Di sini berkaitan dengan kerahasiaan, maintaining confidentiality. Ya. Memang di Australia dan di New Zealand ada aturan main khusus mengenai bagaimana satu institusi keuangan menangani data-data nasabahnya. Kita tahu waktu di topik underwriting, kita bahas masalah sedikit mengenai Privacy Act. Dalam sense bahwa aturannya jelas, ada undang-undang khusus yang mengatur masalah informasi sensitif atau informasi pribadi dari tertanggung yang perlu dijaga sedemikian rupa kerahasiaannya. Kita tahu ya, dalam terkait klaim, terlebih lagi ya, informasi-informasinya bisa jadi sangat sensitif. Salah-salah kita menanganinya, merilis informasi tidak kepada pihak-pihak yang dikehendaki, itu mungkin bisa saja menimbulkan tuntutan hukum bagi perusahaan asuransi kita. Katakanlah mungkin dianggap dia mencemarkan nama baik dari tertanggung tersebut. Apakah kasus klaim kargo yang saya banyak ceritakan kemarin termasuk juga masuk dalam ranah ini ya? Maksud saya apa? Dalam pembahasan di industri pun, sebetulnya case-case yang terjadi di tempat saya itu juga terjadi di tempat lain. Ada kesamaan, walaupun tidak ada kesamaan persis, orang-orangnya itu juga. Paling dia hanya berganti ini aja, berganti bendera perusahaannya. Sehingga dalam hal penyampaian informasinya, misalnya reinsurer, mereka mau menyampaikan, tetapi tidak bisa disampaikan di depan publik secara terbuka. Mungkin boleh diduga adalah kaitannya dengan masalah menjaga confidentiality-nya. Atau dikarenakan juga karena dari case-case itu belum terbukti secara kuat atau sah bahwa memang si tertanggung itu terbukti salah atau melakukan kecurangan. Mungkin lain ceritanya ya, pada saat sudah terbukti adanya fraud, sudah masuk ke ranah hukum, istilahnya dibuktikan bersalah ya publik juga akan tahu ya, namanya hasil dari keputusan pengadilan itu gitu. Jadi, tapi kalau di luar itu ya yang masih sifatnya abu-abu, masih dugaan-dugaan, kita harus menjaga sedemikian rupa informasi yang kita terima dari tertanggung. Oke, itu secara umumnya. Sementara di dalam poin nomor 3, masalah privacy ini terkait dengan hal-hal yang perlu dijaga oleh penanggung untuk apa? 1, tidak mendiskusikan klaim kepada pihak-pihak yang tidak terlibat terhadap penanganan klaim tersebut. Jadi memang areanya mendiskusikan satu klaim ini adalah hanya untuk pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan informasi ini. Tentunya nggak appropriate ya kalau case claim ini misalnya kita diskusikan kepada bagian di luar teknis, misalnya seperti katakanlah SDM atau umum misalnya gitu ya. Saya membayangkannya ke arah ke sana karena nggak relevan dengan mereka juga. Nantinya takutnya informasi itu akan disalahgunakan. Itu ya. Yang kedua, juga harus memastikan identitas dari penghubung kita, dari pihak yang menghubungi kita. Yang ketiga, membatasi akses terhadap info pribadi ya dari klaimen kita, dari tertanggung kita. Di luar yang memang hanya kita butuhkan untuk keperluan bisnis ini atau penanganan klaim ini. Dan yang keempat, memastikan bahwa dokumen-dokumen atau informasi yang kita sedang tangani itu ditempatkan di tempat yang aman. Baik, itu terkait dengan masalah maintaining confidentiality. Sementara yang berikutnya, maintaining diary system ini sebetulnya lebih kepada sistem diary ya. Ini catatannya kita sendiri nih sebagai claim officer,
menjaga dokumentasi penanganan klaim kita dengan baik. Baik itu aspek-aspek yang berkaitan dengan keperluan monitor seperti disebutkan dalam poin 1 ya. Monitor progres dari service provider, spesialis misalnya, atau memonitor respon data atau permintaan-permintaan dokumen, atau permintaan informasi misalnya dari tertanggung, dan untuk memaintaining masalah aspek recovery. Jadi kita harus dalam hal penanganan klaim ini, administrasinya harus baik, terreport dengan baik, dan juga ada sistem follow up-nya gitu loh untuk menindaklanjutinya. Contoh paling gampang adalah misalnya ada surat permintaan penjelasan dari sisi tertanggung mengenai progres klaimnya tentunya. Biasanya dia akan bilang bahwa kita butuhkan informasi ini secepatnya, atau dia set waktunya ya dalam waktu 5 hari kerja. Nah, kita dalam database klaim kita harus punya pengingat ya, bahwa surat terkait kasus klaim A gitu ya, yang belum dijawab, ini perlu dijawab dalam sekian hari. Jadi follow up system atau diary system ya, untuk mengingatkan hal-hal semacam itu. Sekali lagi, itu bisa sumber informasinya datang dari tertanggung, atau dari spesialis kita, atau terkait dengan reasuransi, untuk potensi recovery kita. Ya, reasuradur itu bagian dari aspek recovery. Kalau kita tidak punya diary system yang mengingatkan kita ya bagaimana kita merespon dokumen-dokumen tersebut, maka bisa saja akan muncul permasalahan atau ada opportunity yang terlewat. Ya kalau time frame-nya terlalu lambat ya, terlalu lambat untuk meresponnya, nah itu bisa jadi masalah. Itu yang masuk di dalam poin 3. Follow up system atau diary system. Baik, terakhir dari section 3 ini mengenai file management ya. Masih menyambung dengan tadi ya, masih bagian dari administrasi klaim, bagaimana kita menjaga secara akurat file-file klaim kita, catatan-catatan file klaim kita. Ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan, itu ada di poin kedua ya, mengenai administrasi dokumentasi klaim kita. Harus lengkap, update gitu ya, akurat, dan harus dalam bentuk tertulis, termasuk catatan-catatan tanggal dan waktu di mana konten dokumen tersebut diproduce atau dikeluarkan gitu ya. Juga catatan-catatan nature of information ya. Apa hal mendasar dari informasi yang ada di dalam dokumen tersebut. Apakah dia rahasia atau dia biasa gitu ya. Apakah dokumennya itu duplikat atau originalnya. Dan yang terakhir itu adalah untuk follow up-nya. Time frame yang dibutuhkan untuk action ya. Jika catatan atau dokumen-dokumen kita dalam bentuk hard copy atau bukan digital gitu ya, maka dokumen-dokumen tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani atau setidaknya ada stempel ya, stempel pihak yang berwenang yang mengadminister dokumen-dokumen tersebut, termasuk saat penerimaan dokumennya. Karena kita penting ya menjaga hal-hal semacam itu. Kalau misalnya dokumen sudah kita terima tapi nggak ada tanggal diterimanya kapan, kita tidak akan bisa mempermasalahkan time bar-nya terkait dokumen tersebut gitu loh ya, bahwa memang kita baru terimanya sebentar gitu loh, atau hanya dalam waktu singkat karena nggak ada buktinya. Itu kenapa kita harus tandai dia dan diberikan tanggal. Oke, itu terkait dengan section 3. Silakan kalau ada hal yang mau didiskusikan terkait dengan section 3, masuk dalam topik gathering information. Sebentar, saya siapkan section 4-nya.
Oke, kita lanjutkan ya. Kalau memang kalian nggak ada tanyakan dari materi yang tersisa tadi untuk section 3, kita di sini sudah masuk ke section 4, masuk dalam tahapan proses klaim yang namanya analisa klaim asuransi, analyzing insurance claims. Beberapa poin yang akan kita lihat dalam topik section 4 ini ya, mengenai analisa klaim. Tentunya analisa klaim ini bisa dilakukan setelah seluruh informasi didapatkan secara lengkap. Itu sudah kita bahas di dalam topik di section 3 dan 2. Berikutnya pada saat analisa klaim ada beberapa hal yang nantinya akan diperhatikan. Satu, apakah klaim yang valid, klaim yang sah gitu ya, memang terjadi atau tidak. Ada tidak terjadi dari kerugian tersebut memang yang kita anggap sebagai valid claim, atau malah klaimnya itu tidak valid ya. Yang kedua, juga kita akan mereview mengenai apakah kondisi polis telah dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk menentukan liability kita sebagai penanggung. Lalu yang ketiga, kita juga akan melihat apakah dalam satu penanganan klaim ini ada permasalahan terkait interpretasi dari wording polis. Kemudian yang keempat, apakah klaim ini bisa ditangani langsung oleh claim officer yang bersangkutan atau perlu dinaikkan lagi ke tingkatan yang lebih atas untuk di refer ya, lebih lanjut sesuai dengan tingkat kewenangannya, referable claim. Yang kelima, apakah dari kasus klaim yang terjadi ada potensi recovery yang mungkin diperoleh oleh penanggung. Keenam, kita akan lihat informasi yang disampaikan itu legitimate dan validkah atau sebaliknya. Serta yang ketujuh, apakah perlu dilakukan investigasi lebih lanjut terkait penanganan klaim tersebut. Baik, untuk menentukan apakah satu klaim dapat dikatakan sebagai klaim yang valid, ya, kita bisa mempertanyakan hal-hal di bawah ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada tertanggung, sifatnya adalah untuk memvalidasi klaim tersebut. Bahwa memang kalau pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara baik dan lengkap oleh tertanggung, boleh kita katakan bahwa klaimnya itu adalah klaim yang sah atau yang valid. Contohnya misalnya dari segi tertanggung, apakah nama tertanggung di dalam polis sama dengan yang mengajukan klaim? Ini sebetulnya terkait pembahasan kita sebelumnya ya. Jadi kita bicara bahwa memang yang mengajukan klaim ini adalah pihak yang mempunyai insurable interest atau tidak. Itu satu. Jangan-jangan yang mengajukan klaimnya berbeda dengan nama tertanggungnya. Bukan berarti perbedaan tersebut membuat klaim tidak bisa diproses. Perlu dibuktikan bahwa klaiman ini apa hubungannya dengan tertanggung kita. Mungkin representatifkah? Kalau representatifnya ya tidak ada masalah ya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah pihak pengaju klaim ini adalah pihak yang sama dengan nama tertanggung kita di dalam polis. Dan yang kedua, juga kita validasi lagi. Adakah pihak-pihak lain yang juga ikut tercover atau memperoleh benefit di dalam polis ini, di luar tertanggung utamanya sendiri. Asuransi kendaraan bermotor, tertanggungnya Tuan A, yang mengajukan klaim misalnya tetangganya. Misalnya ini ya, contoh-contoh rekaan begitu ya. Ya tentunya perlu dilihat hubungannya apa, ada kepentingan nggak. Kalau tidak ada kepentingan, maka klaimnya tidak valid. Karena si tetangga ini adalah bukan tertanggung kita. Contoh seperti itu. Yang berikutnya, faktor terkait status dari polis, current policy. Apakah polisnya masih berlaku atau tidak? Kita cek dari periode asuransinya, disesuaikan atau dikaitkan dengan periode pengajuan klaimnya atau loss-nya. Kalau ternyata loss terjadi dalam periode asuransi, maka kita bisa anggap dari faktor ini klaimnya valid. Tapi kalau ternyata klaim terjadi di luar periode asuransi, maka klaimnya tidak valid. Juga akan muncul mungkin pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan misalnya ya, klaim-klaim seperti business interruptions. Triggernya terjadi di dalam periode asuransi. Tetapi sebelum usahanya normal, polis sudah berakhir.
Nah, pertanyaannya adalah apakah klaim itu masih valid? Kalau dalam situasi seperti ini, sepanjang pemicunya terjadi dalam periode asuransi, maka klaimnya masih valid. Karena memang dalam klaim BI ini, kita tidak bisa langsung mensetelkan atau menyatakan kerugian sebenarnya sesaat setelah loss tersebut terjadi. Kita harus ada tunggu waktunya sampai dengan usaha itu normal. Nah, itu mencontohkan yang sedikit complicated ya. Intinya adalah apakah polisnya ini masih berjalan pada saat kerugian terjadi. Dan yang kedua, pertanyaan seputar masalah premi. Premi sudah dibayarkan atau belum? Apakah dibayarkan dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak? Atau mungkin preminya terlambat? Atau misalnya preminya dalam bentuk installment, apakah ada installment dia yang terlambat? Itu semua adalah isu-isu berkaitan dengan memvalidasi kondisi polis saat ini, ya, masih valid atau tidak. Tentunya kita berharap premi dibayarkan tepat waktu, termasuk kalaupun itu dicicil, ya. Baik, policy period ini spesifik mengenai periode asuransinya. Kita pastikan apakah kerugian itu terjadi di dalam periode polis atau tidak. Oke, mirip lah ya seperti yang tadi. Yang berikutnya masalah policy wording, which policy wording applies gitu ya. Wording polis ini kalau diartikan harfiah nih, polis mana yang berlaku ya. Kalau dalam polis tertanggung kita bicara dari bagian polis yang mana yang berlaku, intinya itu ya. Ya pada dasarnya nanti ujung-ujungnya kaitannya dengan coverage, seperti ada yang di bawah gitu ya. Apakah coverage yang diasuransikan itu termasuk jaminan polis atau tidak? Oke. Items insured. Apakah properti yang diklaimkan atau objek pertanggungan yang diklaimkan adalah memang objek pertanggungan di dalam polis? Itu juga perlu dicek dan divalidasi. Tentu cara melihatnya adalah dengan melihat kepada itisar pertanggungan atau spesifikasi dari polis ya, lampiran-lampirannya. Memang termasuk items insured atau tidak. Kalau termasuk, ya klaimnya sah. Tapi kalau tidak termasuk, maka klaimnya tidak valid. Berikutnya, terms and conditions. Apakah si tertanggung sudah mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam polis, di luar yang sudah dibahas masalah pembayaran premi. Mungkin juga masalah loss notifications-nya on time atau tidak. Masalah subrogasinya, apakah dia jaga juga hak-haknya kita, menjaga pihak-pihak yang bisa diidentifikasi sebagai penyebab kerugian, atau justru malah informasinya menjadi hilang. Ya, itu bagian TC yang harus dipatuhi oleh si tertanggung. Kalau semuanya comply, ya berarti klaimnya valid, gitu ya. Policy limit atau sublimits, apakah di dalam polis yang kita cover kepada tertanggung itu ada limit-limit khusus nggak? Ada sublimit khusus nggak yang bisa diaplikasikan terkait dengan kerugian? Misalnya contohnya kita bicara limit ROD, limit professional fees, atau pada dasarnya aturan main seperti average relief juga bisa dipandang ya, aturan main yang mempengaruhi klaim ini sendiri. Jadi artinya klaim itu akan diproses secara full atau pro rata. Itu tergantung rules average relief ini dipatuhi atau tidak. Oke, dan yang terakhir adalah special conditions ya. Apakah ada kondisi-kondisi khusus yang berlaku untuk klaim tersebut? Seperti dicontohkan ini adalah risiko sendiri yang harus ditanggulangi atau ditangani oleh tertanggung. Ini adalah sekali lagi area-area contoh dari pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan apakah suatu klaim ini bisa dikatakan klaim yang valid atau tidak, sebaliknya. Baik, kita secara spesifik lanjut ke poin berikutnya. Apakah kondisi polis sudah dipatuhi atau belum oleh tertanggung kita? Pada saat klaim disampaikan, nih kalau kita lihat ya dari slide-nya, klaim officer perlu memastikan TC polis sudah dipatuhi oleh tertanggung. Fokus pada kondisi-kondisi yang terkait dengan satu pelaporan. Yang kedua, hal-hal khusus atau pembuktian mengenai kerugian itu sendiri. Kita lanjutkan.
biasanya sekali lagi ya, dalam hal pelaporan klaim ada time bar-nya. Contoh, dalam 7 hari atau secepatnya, as soon as possible, immediately. Sebetulnya wording secepatnya, as soon as possible dan immediately itu jatuhnya jadi kayak apa ya? Jadi kayak abu-abu ya, kurang kuat karena nggak ada batasan waktu yang tegas atau jelas. Nanti dibilang bahwa as soon as possible ini tergantung kondisinya. Misalnya apa kita bilang, kendaraan bermotor, pelaporan klaim. Kita tahu biasa standarnya 3 kali 24 jam gitu ya. Kalau dikatakan as soon as possible kan terlalu terbuka lebar gitu loh. Ada orang yang merasa bahwa pada saat terjadi kerugian, kondisi saya tidak memungkinkan untuk memberikan laporan secara cepat. Jadinya debatable. Lebih baik kalau kita kasih satuan waktu yang jelas. Termasuk juga metode pelaporannya. Apakah pelaporannya itu wajib tertulis atau bisa di by phone atau kombinasi keduanya. Kita lihat di sini informasi berdasarkan Insurance Law Reform Act 77 di New Zealand. Kegagalan tertanggung untuk memberikan laporan klaim dalam waktu yang ditentukan, dalam time frame yang ditentukan di dalam polis, tidaklah merupakan hal yang cukup bagi penanggung untuk menolak klaim. Ini dikatakan seperti itu ya, terjemahan kalimatnya ya. Jadi, masalah notifikasi yang sedang kita bahas, apakah satu klaim bisa ditolak karena atas dasar keterlambatan pelaporan klaim? Undang-undang di Australia, di New Zealand, maksud saya, itu menyatakan bahwa ini nggak bisa langsung seketika dijadikan alasan. Not sufficient grounds. Bukan dasar yang cukup bagi penanggung untuk menolak klaim, kecuali penanggung bisa membuktikan bahwa kelalaian tertanggung tersebut berakibat kepada rusaknya hak-hak yang dimiliki oleh penanggung untuk melakukan assessment claim secara appropriate atau properly. Ya. Jadi kalau keterlambatannya itu tidak mengakibatkan gangguan bagi penanggung untuk segera memitigasi atau menganalisa atau mengakses klaim yang ada, ya itu tidak menjadi satu poin penolakan klaim. Tapi akibat keterlambatannya itu justru membuat hak-hak kita menjadi rusak, pada akhirnya ternyata klaim jauh lebih besar daripada yang seharusnya, maka baru kita punya dasar untuk melakukan penolakan terhadap klaim tersebut yang diajukan oleh si tertanggung. Oke, particulars and proof. Intinya kalau bisa kita lihat di sini, yang spesifik bicara masalah aturan main terkait pembuktian atau supporting documents yang harus diberikan oleh si tertanggung dalam hal satu proses klaim. Di sini dikatakan sometimes ya kondisi-kondisi di dalam polis itu mengharuskan si tertanggung menyerahkan klaim dalam bentuk claim form. Dan di luar itu juga dibutuhkan supporting dokumen claims tambahan untuk pembuktian atas kerugian yang terjadi. Contohnya adalah laporan kepolisian ya. Memang kita akan menghadapi situasi dalam hal klaim ini bermacam ragam ya. Misalnya dalam polis jelas dibilang bahwa laporan kepolisian itu perlu untuk klaim misalnya total loss akibat pencurian. Kebakaran pun saya lihat juga kita juga memintakan itu. Tetapi nanti dibilang oleh si tertanggungnya, saya punya kesulitan untuk mendapatkan dokumen tersebut. Katakanlah pada kenyataannya walaupun seharusnya tidak ada biaya, ternyata ada biaya. Itu contoh-contoh problem yang ada di lapangan ya, terkaitan dengan proofing atau documentation support ya dari sisi tertanggung untuk klaim yang ada. Ya tinggal dicarikan jalannya sebetulnya untuk mengatasi permasalahan itu. Kalau memang ternyata wordingnya sudah dibuat sedemikian rupa, memang dokumen-dokumen itu wajib ada dalam proses klaimnya. Oke. Tapi saya mau juga mahasiswa memahami ya bahwa masalah compliance terhadap policy condition, spesifiknya dia bilang ini, tetapi basically seluruh kondisi yang ada di polis juga harus dipatuhi oleh si tertanggung. Kalau kita bicara liability yang smooth ya nantinya diakui oleh si penanggung.
Saya rasa saya nggak perlu ulang lagi, tapi satu pelanggaran kondisi polis basically bisa berimbas kepada potensi liability si penanggung terhadap tertanggung. Oke. Berikutnya yang perlu kita review dalam hal analisa klaim ya. Apakah terjadi permasalahan interpretasi atas klausul-klausul yang ada di dalam polis, yang digunakan dalam polis? Ya misalnya dalam kasus kargo yang saya alami terkait dalam poin nomor 1 ya, masalah valued dan unvalued policies. Kita seringkali menemukan ada banyak orang berargumen bahwa agreed value itu maksudnya gini, polis kargo itu pasti agreed value. Padahal kita tahu bahwa memungkinkan basis polis marine cargo itu sifatnya unvalued, bukan berdasarkan harga kesepakatan. Basically yang paling aman adalah kalau di dalam polis itu kita jelaskan bahwa wording kita ini basisnya valued atau unvalued, gitu ya. Atau juga sama halnya seperti halnya first loss. Kita bilang bahwa polis kita ini basisnya first loss. Keterangan mengenai first loss itu hanya ada sekelumit sedikit saja di dalam ikhtisar misalnya. Tetapi klausul yang mengatur hal tersebut mengenai first loss juga tidak ada di dalam wording. Itu bisa jadi potensi dispute. Atau mungkin yang paling kasar ya, istilahnya ya, yang paling berat gitu ya. Misalnya ada yang masalahnya saya ketemu ya, bukan ngereka-reka gitu ya. Jadi kalau ada mungkin dari orang-orang kita ya, atau di perusahaan asuransi kita merasa bahwa yang dimaksud polis itu adalah hanya ikhtisarnya. Ya mungkin dari sebagian kalian yang ada di perusahaan asuransi yang relatively sistemnya sudah bagus, akan terheran-heran dengan kondisi seperti ini. Tapi bukannya tidak ada pada kenyataannya. Mungkin untuk kecepatan, yang penting produksi dapat, polis bisa terbit, ya dia bilang aja yang dimaksud polis itu cuman selembar ikhtisar pertanggungan. Padahal kita tahu dalam hal bicara polis yang utuh itu harus ada bagian-bagian lain di luar ikhtisarnya. Ada wordingnya, bagian intinya. Terserah apakah itu dalam bentuk wording policy yang kita tahu selama ini, atau dalam bentuk wording perjanjian kerjasama tersendiri. At least di situ main poinnya adalah bicara wording ini adalah aturan yang detail, tata cara detail mengenai pertanggungannya antara penanggung dengan tertanggung. Tentu masalah interpretasi akan sangat berat ya pada saat kita bicara polis itu hanya satu lembar ikhtisarnya. Kita mau bilang bahwa di polis kita subject to exclusion A, B, C, D, F. Dari mana referensinya? Kalau ternyata kita tidak menemukan exclusion yang dimaksud tersebut di dalam bagian wording polis. Tentunya interpretasinya pasti akan memberatkan penanggung dengan melihat kepada apa? Ya Anda bilang polis ini ikhtisar, dalam ikhtisar itu nggak ada pengecualian, ya basically nggak ada pengecualian. Bisa saja nanti muncul tafsiran seperti itu pada saat dispute. Oke ya. Interpretasi juga bisa terkait dengan masalah underinsurance, co-insurance, overinsurance, dan juga deductible atau special terms lainnya. Basically intinya adalah seperti yang saya jelaskan pada saat bicara first loss dan valued policies tadi. Kalau kita mau jelas, pertama adalah keberadaan wording atau klausul itu harus dibuat sedemikian rupa memang jelas gitu loh ya. Hindari deh, nggak ada gitu ya. Mungkin penyakit kita adalah ya gitu, klausulnya banyak. Kita pikir ada semua isinya. Pada kenyataannya di lapangan tidak semua klausul itu kita punya atau kita mengerti atau kita tahu. Pak, tapi kalau dapat penawaran dari broker kan emang gitu ya. Ya, akhirnya kembali ke kita juga sebagai perusahaan asuransi. Kita mau so tahu atau gimana gitu. Jadi ntar kita bilang lagi kalau kita minta kejelasan dari brokernya untuk dijelaskan klausulnya apa-apa aja, ya repot Pak, ntar kita ditinggalin. Again, itu kembali kepada persepsi masing-masing. Tapi kalau mau jelas sih sebetulnya hal-hal yang tidak dimengerti atau tidak standar guys, ada baiknya dijelaskan oleh mereka ya yang menginginkan klausul itu.
Baik. Berikutnya bisa jadi ada masalah interpretasi dari wording policy terkait dengan basis settlement maupun apa yang dipersepsikan sebagai market value dari sisi si tertanggung. Ya, basis of settlement, apakah itu metodenya reinstatement atau replacement, harus dibuat sedemikian pula jelas di dalam wording kita. Kalau kita bicara reinstatement itu mengembalikan kondisi objek pertanggungan ke keadaannya pada saat baru, tanpa adanya situasi yang lebih baik, tanpa adanya betterment atau ekstensifikasi. Buatlah di dalam wordingnya secara jelas. Kalau reinstatement yang kita maksud hanyalah cost-nya saja, tidak termasuk item-item tambahan lainnya, itu juga harus diperjelas di dalam polisnya. Karena istilah reinstatement sendiri, ya bisa saja seperti halnya reinstatement yang dibahas dalam reinstatement memorandum clause, atau mungkin kalau di dalam properti ada lagi istilah day one reinstatement clause. Itu beda ya. Reinstatement yang day one menambahkan juga item-item tambahan di luar cost of reinstatement-nya sendiri. Agar tidak terjadi interpretasi, masalah interpretasi, ya sekali lagi, wording yang mengatur basis settlement-nya itu harus jelas seperti apa. Kalau memang kita menghendaki juga bahwa reinstatement itu harus dilakukan, dan kegagalan melakukan itu membuat ganti rugi jadi kembali kepada cara indemnity basis, itu juga perlu diperjelas di dalam wording policy, sehingga menghindari dispute. Oke. Current market value, ada perbedaan persepsi apa yang dimaksud dengan nilai pasar antara penanggung dengan tertanggung. Tertanggung di satu sisi mempersepsikan market value itu adalah nilai yang akan diperoleh atau akan dibayarkan kepada mereka seperti item sejenis. Gitu ya. Sementara kalau dalam persepsinya penanggung, di situ tidak termasuk tambahan-tambahan biaya atau tidak termasuk keuntungan. Itu bisa jadi perbedaan persepsi antara dua belah pihak. Yang sekali lagi perlu di-clearkan dengan mencantumkan klausul yang jelas di dalam wording. Oke ya. Atau sebaliknya nih, dia bilang nih, potensial solutionnya adalah pakailah great value. Kesepakatan antara si penanggung dengan tertanggung. Dia mau menentukan nilainya seperti apa. Oke, yang di bawah other areas of potential dispute terkait exclusions, ini adalah contoh-contoh saja yang ada di Australia dan New Zealand. Silakan dilihat sendiri ya. Di Australia itu dia bilang wooden fences, pagar-pagar yang dibuat dari tanaman-tanaman biasanya dikecualikan dalam cover home insurance. Lalu damage caused by flood is common exclusions. Mungkin di area lain atau negara lain ini bukanlah satu item yang dikecualikan. Lagi-lagi kalau saya sih melihat sih kesimpulannya sebetulnya adalah dibutuhkan satu basis wording, aturan main yang memang jelas di awal ya, antara penanggung dengan tertanggung. Nggak bisa kita hanya menyebutkan judul-judulnya saja. Bahwa home policies identically di tiap negara sama, sehingga dianggap mungkin wooden fences termasuk item yang di cover, padahal kenyataannya tidak. Ya, balik-balik ke semua tuh ke kontraknya pada dasarnya ya, untuk menghindari masalah policy interpretations. Mungkin saya mau sedikit tambahkan juga, kenapa wording itu sedemikian pentingnya ya untuk menghindari interpretasi polis. Ini contoh dalam praktek saya ya, dan yang saya baru lihat ya. Misalnya nih, kalau kita bicara plafon di asuransi kredit, kita bilang plafon kredit itu adalah 500 juta per debitur. Wordingnya bicara seperti itu di dalam perjanjian kerjasama atau polis. Bisa muncul satu dispute interpretasi. Seperti apa?
si bank merasa bahwa plafon 500 juta itu adalah bukan untuk akumulasi satu debitur. Sementara kita di satu sisi ya menerjemahkan ya satu orang debitur plafon maksimumnya segitu gitu. Maksud saya apa? Ada kemungkinan si bank ini memberikan kredit beberapa kali kepada debiturnya. 1, 2, 3 kali PK gitu ya, perjanjian kredit. Diatur sedemikian rupa nilainya 500, 500, 500. Sehingga seakan-akan itu dia punya 1,5 miliar. Tantangannya adalah apakah betul-betul kita harus membuat wording sedemikian rupa secara detail? Mungkin jawaban gampangnya, easy answer-nya iya ya. Kalau tahu belajarnya begitu, jadi mendingan kita buat. Plafon coverage-nya asuransi 500 juta untuk single plafon atau akumulasi. Suatu saat mungkin kita buat ke situ, karena makin lama tertanggung kita ini yang institusi makin canggih gitu loh, memanfaatkan celah-celah yang ada. Itu kejadiannya ya. Tapi ya kalau dipikir, ya mungkin akhirnya tergantung perdebatan masing-masing pihak kali kalau masalah itu dibawa ke pengadilan. Pada akhirnya siapa yang menang ya. Yang detail saya rasa memang lebih mengamankan kita sebagai penanggung, tetapi mungkin menjadi time consuming ya pada saat membuat wording atau perjanjian, atau membuat ya jadi tebal atau panjang itu wordingnya. Dan apakah itu akan jadi laku dijual atau tidak, itu satu permasalahan berikutnya tambahannya. Tapi sekali lagi, kejelasan wording policy itu sangat-sangat perlu kalau kita memang sebagai asuradur mau menghindari permasalahan policy interpretations ini di masa depan dengan tertanggung. Boleh nih, sedikit saya mau diskusikan juga dengan teman-teman. Kita tahu ya, di dalam wording policy, secara umum kita bisa melihat pasal mengenai subrogasi dan kontribusi ada di dalam polis. Sebaliknya, kita juga pernah melihat, atau maksudnya adalah tidak menemukan di dalam polis bahwa pasal-pasal mengenai utmost good faith dan insurable interest disebutkan secara tertulis ekspresif di dalam wording. Pertanyaan pertama nih, apakah memang dengan ketidakberadaan subrogasi sebagai salah satu contoh gitu ya, pasal mengenai subrogasi di dalam polis, maka tertanggung bisa mengartikan bahwa prinsip subrogasi tidak berjalan untuk wording yang dimilikinya. Ada yang mau coba jawab nggak? Perhatikan ya, bahwa ini kan masalah interpretasi polis. Contohnya gitu deh, pasal subrogasi di polis kebakaran ada, di polis kendaraan ada. Tapi kalau seandainya pasal subrogasi dan kontribusi itu tidak ada di dua polis itu ya, subrogasi aja deh ya, pasal subrogasi tidak ada di dalam wording kebakaran dan wording kendaraan, apakah bisa dikatakan argumen tertanggung benar bahwa subrogasi tidak perlu dilakukan atau tidak berlaku di dalam kontrak asuransi kebakaran dan kendaraan mereka? Ada yang bisa jawab? Benar sih Pak, tertanggung bisa benar. Ininya Pak, pendapatnya. Subrogasi tidak berlaku karena ya klausulnya tidak tercantum gitu Pak. Oke. Bagaimana kalau di Yogi ya, bahwa kita tidak menemukan kan secara ekspresif pasal mengenai utmost good faith dan insurable interest. Apakah argumen tertanggung juga benar bahwa kontrak asuransinya tidak berdasarkan utmost good faith atau insurable interest? Itu artinya runtutannya panjang ya. Berarti dia nyampain informasi asal-asal juga boleh, menyesatkan juga boleh gitu ya. Atau dari sisi insurable interest ya dia nggak punya juga nggak apa-apa. Dia boleh klaimkan. Toh kan siapa aja boleh berasuransi. Gimana jawaban kamu? Kalau masalah insurable interest dan utmost good faith, mungkin dua hal itu sudah diatur di peraturan-peraturan lain ya Pak. Misalnya kayak di KUHP, misalnya yang berbicara mengenai perjanjian,
syarat-syarat sahnya perjanjian itu kan perlu ada sepakat dan ada satu hal tertentu gitu yang dibicarakan. Ya. Jadi mungkin kalau yang Atmos Good Faith lebih ke common lah gitu. Kalau subrogasi, saya rasa harus ada klausulannya gitu, Pak. Tadi kamu sebut ya, bahwa kita ini bicara polis asuransi itu perjanjian. Satu perjanjian. Perjanjian ya tunduk undang-undangnya kalau ada di Indonesia adalah KUHD dan KUHPER. Itu betul. Sehingga pada dasarnya kita bisa menemukan di dalam dua kitab undang-undang itu pasal-pasal baik mengenai prinsip-prinsip asuransi. Walaupun sedikit berbeda dengan prinsip asuransi yang dibahas dalam literatur yang kita ketahui ya. Tapi prinsip-prinsip itu ada. Insurable interest ada, Atmos Good Faith ada, sampai dengan subrogasi dan rekontribusi. Gitu loh. Kalau kita bilang bahwa Atmos Good Faith dan insurable interest itu adalah pasal-pasal yang sifatnya implied duties, betul, memang dia seperti itu, karena keberadaannya ada di dalam undang-undang. Nah, sementara si subrogasi kadangkala muncul sebagai pasal yang ekspresif. Bisa jadi ekspresif karena diatur sedemikian rupa agak sedikit berbeda dengan ketentuannya yang ada di undang-undang. Biasanya subrogasinya itu pembedanya apa nih? Dia akan buat bahwa subrogasi itu bisa dilakukan tanpa harus ada pembayaran klaim dulu. Jadi subrogasi itu kan memang haknya si penanggung. Bisa dieksekusi setelah ada pembayaran klaim. Undang-undang kurang lebih esensinya bicara seperti itu. Ada di KUHD dan KUHPER. Jadi kenapa dia ada di dalam polis? Untuk memodify di satu sisi pasal-pasal di subrogasi tersebut. Sedikit berbeda dengan apa yang ada di undang-undang. Tapi menghilangkannya sama sekali, menurut saya, tidak berakibat bahwa subrogasi itu tidak bisa dijalankan. Karena jatuhnya pasal-pasal yang dihilangkan terkait prinsip asuransi itu, menurut saya dia akan menjadi pasal yang implied duties. Dan itu keberadaannya ada di dalam kitab undang-undang seperti yang kamu sebut. KUHD dan KUHPER. Gitu loh. Jadi, tidak sama seperti yang ada di dalam wording, tapi bukan berarti dia jadi hilang sama sekali. Karena bagaimanapun polis asuransi kita adalah satu bentuk perjanjian. Perjanjian tertunduk kepada undang-undang yang berkaitan dengan kontrak. Dengan perjanjian tersebut, kalau di Inggris kontrak law, kalau di kita di kitab-kitab undang-undang hukum perdata dan hukum dagang. Jadi gitu ya ngelihatnya ya. Cuma memang apakah lebih baik itu dibuat ekspresif? Kalau dirasakan itu perlu, ya memang sebaiknya itu lebih ekspresif agar pihak-pihak jelas ya, karena tidak semua orang mengerti mengenai undang-undang. Kalau saya ya menyimpulkan permasalahan yang prinsip-prinsip asuransi itu. Karena kita akui nggak bahwa di KUHD itu ada mengenai subrogasi. KUHPER ada. Dua-duanya mengatur masalah perjanjian nggak? Iya. Polis asuransi bagian dari perjanjian yang tunduk dengan hukum itu? Iya. Seperti itu ya argumennya. Oke, itu policy interpretations. Baik, kita lanjut ke berikutnya mengenai analisa klaim. Apakah ada klaim-klaim yang perlu direferensikan kepada otoritas yang lebih tinggi di atas kita? Ini bergantung kepada klaimnya, jenis klaimnya, besaran nilainya, kompleksitasnya ya. Kita lihat kenapa perlu direferensikan, karena ya nilainya besar, tadi itu disebut ya, butuhlah advice dari senior management, isi di dalamnya sensitif. Kasus kargo saya sekali lagi, saya cerita kemarin, padahal nggak ada kaitannya dengan banknya langsung, nggak ada banker clause-nya, tapi kebetulan kliennya itu nasabah pentingnya si bank. Ada satu objeknya dia, walaupun itu di polis lain. Ya, apakah sensitif atau disensitif-sensitifkan masalahnya? Ya, itu contohnya lah ya, berkaitan lah artinya ya. Oh, ini ada faktor bisnis. Atau mungkin ini dari grup sendiri gitu ya. Dari grup captive-nya sendiri, sehingga perlu di-refer kepada otoritas yang lebih tinggi, senior management. Klaim melewati nilai otoritas, iya. Atau referral juga diperlukan karena memang klaimnya bersifat fraudulent. Lagi-lagi kasus itu masuk dalam contoh ini. Nggak sembarangan, nggak bisa junior claim officer di depan yang memutuskan itu harus bayar.
perlu pandangan dari beberapa sisi, ya. Atau klaim yang dilakukan melibatkan tindakan aktivitas kriminal atau hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan publik, gitu ya. Advice yang diberikan oleh pihak-pihak di atas kita terkait hal-hal apa saja, bisa mengenai interpretasi polis, tujuan dari wording, konfirmasi atas cover, gitu ya. Lalu advice mengenai kuantum nilainya. Itu. Information exchange. Deletion of property, ya penghapusan properti pada saat bicara claim total loss. Atau yang kedua nih, pengurangan atau reinstatement sum insured. Perlu nggak kita pertimbangkan faktor reinstatement dari sum insured-nya atas klaim yang terjadi, sehingga hal-hal ini perlu di-refer kepada yang lebih di atas, atau bicara konteks resiko yang memang adverse. Pada dasarnya memang di luar skup dari pihak yang menangani di awal pertama, si claim officers-nya, masuk dalam ranah-ranah ini yang memungkinkan satu klaim itu di-refer ke atas untuk meminta pertimbangan lebih lanjut. Apakah ada potensi recovery? Exist ya di dalam kasus klaim kita, baik dari ranah subrogasi, kontribusi, dan reasuransi. Dalam satu kasus klaim itu juga perlu dilihat. Sedikitnya kita sudah singgung-singgung masalah subrogasi dan kontribusi, maupun reasuransi, kita tahu lah ya, bukannya nggak tahu sama sekali maksud dari masing-masing. Tapi lebih ke begini saja ya, kalau pada saat terjadi kasus klaim, misalnya kita masuk ranah kontribusi, ada apa enggak sih? Ada. Kalau kita bicara memang penutupan polis ini kita tidak sendirian. Itu yang jelaskan gitu ya. Nggak sendirian ini gimana? Penutupannya secara koasuransi, Pak. Ya kalau koasuransi berarti kita bisa minta pihak asuransi lain ikutan kontribut terhadap kerugian yang ada. Pak, ini polisnya bukan koasuransi, tetapi polis yang berjalan sama. Kita taunya belakangan. Misalnya ternyata di kita diasuransikan bangunan, tapi di asuransi lain udah ditutup sebelumnya oleh si tertanggung, diasuransikan stok barang dan bangunannya. Di situ ada perpotongan antara sisi bangunan dengan bangunan. Manakala intinya ada pertanggungan yang sifatnya rangkap, baik polisnya ataupun perusahaan asuransinya, di situ muncul opportunity untuk mendapatkan recovery, atau setidaknya membatasi pembayaran ganti rugi kita. Ya, itu kalau bicara kontribusi. Kalau bicara subrogasi, ya kalau kalau di luar yang bahasan kita tadi ya, subrogasi, apakah ini akan ada sebagai opportunity recovery kita? Iya. Manakala memang kejadiannya diakibatkan oleh pihak lain di luar tertanggung kita. Tabrakan mobil perusahaan kita, mobilnya ditabrak oleh siapa? Pelaku yang lain. Kebakaran, kebakarannya terjadi akibat api dari mana? Api dari tetangga. Di situ memunculkan potensi subrogasi. Ya. Jadi kita harus, begitu kita tahu ada hal-hal semacam itu terjadi, tentunya sebagai penanggung kita perlu mengamankan hak kita di sana, karena ada potensi recovery di sana. Sedikit bicara masalah subrogasi sebagai sharing info juga kepada teman-teman ya. Yang tadi sebetulnya sudah tambahan ya, tambahannya tuh yang kita bahaskan barusan dengan Yogi gitu ya. Tapi itu semua sharing saya adalah bermula dari adanya permintaan tertanggung untuk menghilangkan ketentuan subrogasi. Let's say di dalam perjanjian kerjasama atau polis. Apa tanggapan kalian manakala ada klien yang menghendaki penghapusan pasal subrogasi? Latar belakangnya mereka bilang, kalau ada subrogasi, Pak, kami jadi kayak punya hutang gitu loh, masih dengan perusahaan asuransi, begitu klaim itu udah dibayar.
kami nggak pengen punya hutang karena masuk dalam ranah audit, kami diaudit oleh pihak lain. Komentar kalian apa? Jika ada klien, kita nggak usah sebut kliennya siapa ini ya, yang menginginkan ketentuan subrogasi dihilangkan dari satu polis atau perjanjian kerja sama. Kalau yang saya bahas dengan Yogi itu tadi kan tadi adalah pada dasarnya apa iya kalau nggak ada di dalam perjanjian itu jadi hilang. Itu kita udah jawab ya, jadi nggak usah bahas ke sana. Tapi lebih ke, ini awalnya nih, originnya adalah ada klien yang meminta penghapusan ketentuan atau pasal atau klausul mengenai subrogasi. Karena alasan nanti dia masih punya hutang sama asuransi, begitu klaimnya udah dibayar. Apa respon kalian? Memang kalau bicara ini kan belum terjadi klaim ya, sebagai underwriter lagi-lagi ya. Tetapi efeknya ke klaim. Nah, mungkin kalau kita kait-kaitan dengan efeknya adalah, kalau ternyata memang di dalam polis itu tidak ada pasal subrogasi, apakah claim officer akhirnya tidak bisa menindak subrogasi? Begitu dalam satu kasus klaim diketahui, ternyata penyebab kerugian itu dari, ini deh, kita bilang deh, pelakunya itu adalah dari anak perusahaan. Nih kalian boleh baca yang di depan sedikit ya, pasal mengenai subrogasi ya, kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris ini tadi, tapi mudah-mudahan nangkep contoh yang saya bilang. Dalam satu penutupan asuransi, klien kita menghendaki pasal subrogasi dihilangkan. Karena tertanggung atau klien melihat adanya potensi hutang yang masih akan menjadi beban mereka, manakala klaim sudah dibayarkan oleh penanggung. Apa tanggapan kalian dari sisi itu? Itu satu. Dan yang kedua, jika ternyata polis atau perjanjian memang tidak ada di dalamnya pasal subrogasi, kemudian kerugian terjadi akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh pelaku yang berasal dari anak perusahaan tertanggung, apakah subrogasi bisa direspon oleh claim officer di perusahaan asuransi kita? Tanggapannya dalam dua hal itu. Yogi, mau coba? Kalau yang pertama itu maksudnya gimana ya Pak? Kok bisa gitu mereka menganggap subrogasi itu sebagai hutang mereka terhadap perusahaan asuransi gitu? Kalau saya sih nangkepnya ya subrogasi itu kan hak tuntut mereka dialihkan ke perusahaan asuransi. Berarti antara perusahaan asuransi dan pelaku ya udah, berarti si insured itu tidak ada hubungannya antara bagaimana recovery kita dengan pelaku itu terjadi gitu ya. Itu urusan kita perusahaan asuransi dengan pihak ketiga atau pelaku gitu Pak. Jadi menurut saya sih nggak bisa dikatakan sebagai hutang mereka juga. Toh juga kalau misalnya subrogasi kan kita bukan tanggung jawabnya tertanggung gitu, harus dapat atau enggak gitu kan. Yang memperjuangkan kan perusahaan asuransinya gitu. Oke, ya itu sebetulnya bagian dari jawaban. Bagus ya. Jadi memang saya tidak menginikan dulu. Justru dari kalimatnya dia tadi persis seperti yang Yogi bilang adalah bagaimana si tertanggung merasa ini adalah suatu hutang. Itu bagian dari jawaban kita bahwa sepertinya kurang tepat Bapak merasa bahwa subrogasi itu adalah hutang. Karena pada dasarnya subrogasi ini justru adalah haknya si tertanggung. Manakala terjadi suatu kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Setelah kita bayarkan, hak tagih dia. Justru piutang ya kan Yogi ya, dan teman-temannya itu jadi piutang. Piutang itu dia nggak tagih karena dia udah ada yang bayarin atau nalangin. Piutang itu dialihkan kepada perusahaan asuransi yang menagih kepada pihak pelaku atas nama tertanggung. Tentunya nanti konteksnya apakah kita butuh surat subrogasi atau tidak. Kalau secara hukum sebetulnya tidak diperlukan secara konseptual, tapi mungkin dari segi kemudahan praktikalnya kita perlu surat itu, gitu ya. Jadi betul, itu bukanlah satu hutang. Dan tadi memang ada statement kamu bilang juga, tapi perlu mungkin sedikit saya tambahkan ya, diluruskan ya, bahwa nggak menjadi tanggung jawabnya si tertanggung, kalau nggak salah kamu jawab. Sebetulnya tetap ada tanggung jawab dia, tapi lebih ke arah yang sifatnya membantu.
membantu penanggung untuk melaksanakan hak subrogasi itu. Jadi memang tetap ada responsibility dari tertanggung untuk membantu kita. Tapi kalau itu dianggap satu bentuk hutang, rasanya juga tidak gitu loh ya. Karena namanya orang membantu pelaksanaan hak subrogasi, bisa betul hal itu bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Ya kalau ternyata pihak ketiga setelah kita uber ternyata memang dia tidak mampu, apakah itu jadinya bebannya si tertanggung? Tentu tidak, gitu ya. Jadi betul. Memang jawaban awalnya adalah ini bukanlah hutang, karena justru dia lebih ke arah haknya si tertanggung. Setelah dibayar asuransi klaimnya, haknya itu beralih kepada kita. Responsibility mereka adalah lebih kepada pelaksanaan hal itu, membantu kita. Jangan menghalang-halangi. Ceritanya akan jadi lain kalau dia tutup-tutupi atau dia halang-halangi. Nah, itu baru ada beban di dia. Tapi kalau dia, as long as dia kooperatif kepada kita dalam hal melaksanakan subrogasi, keberhasilan atau tidak berhasilnya pelaksanaan subrogasi itu tidak menjadi beban atau hutangnya tertanggung. Itu kita setuju. Subrogasi bukanlah hutangnya dia. Oke, satu terjawab. Tapi bisa terusin nggak Yogi? Kalau akhirnya, oke lah ini bukan hutang Pak, tapi kita mau dihilangin. Apa yang kira-kira akan kamu respon atas permintaan itu? Dia tetap mau dihilangkan walaupun bukan atas alasan hutang. Kira-kira respon kamu gimana? Kalau dihilangkan maksudnya kita nggak ada hak subrogasi gitu ya. Saya sih misalnya sebagai underwriter sih nggak mau sih Pak. Kalaupun mau, cuman ya dibatasi lah pihak mana aja gitu yang kita exclude atau yang tidak bisa dijalankan subrogasinya gitu. Kayak kasus yang kedua mungkin yang cerita Bapak tadi yang si pelakunya adalah anak perusahaan. Nah, mungkin anak-anak perusahaan subsidiary itu bisa lah kita exclude karena itu kan subrogasi itu pada intinya kan untuk prinsip yang mendukung indemnity. Jadi kan dengan adanya subrogasi berarti tertanggung tidak menghilangkan kemungkinan mereka mendapatkan keuntungan gitu kan. Kalau saya tambahin, kalau yang kaitannya sama third party gimana? Kamu memandang angle-nya. Kalau itu benar udah supaya dia nggak keuntungan, dan terhadap third party-nya sendiri gimana? Maksudnya gimana Pak? Third party-nya itu? Ketiga sebagai pelaku kerugiannya. Dihilangkan gitu Pak. Kalau menurut saya sih, saya kalau misalnya sebagai underwriter sih nggak mau Pak gitu. Karena ya khawatirnya itu Pak, dia bisa mendapatkan keuntungan gitu. Bisa double recovery-nya. Ya nggak apa-apa. Yang memang secara umum yang kita tahu begitu ya. Jadi subrogasi nggak bisa dihilangkan Pak, terlepas dari memang itu masalah hutang. Iya. Karena apa? Subrogasi adalah untuk mendukung indemnity agar tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh si tertanggung dari kerugian yang terjadinya. Oke, itu udah benar gitu ya di satu sisi. Mungkin sebelum kita komentari yang kamu bilang tadi, berlakunya hanya terbatas, saya tambahin dulu satu lagi. Esensinya kalau kita melihat ya, karena ini ada kaitannya dengan pihak ketiga kan adalah pihak yang bersalah ya. Pihak yang merugikan kita dan klien kita. Satu pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Ingat nggak nih? Mungkin kebanyakan dari masalah subrogasi ini muncul dari ranah tort atau perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukumnya bisa sifatnya perdata, bisa sifatnya kriminal, kan gitu ya. Civil law atau misalnya criminal law gitu ya. Tapi apapun ceritanya, garis bawahi, berarti perilaku pihak ketiga ini sifatnya adalah perbuatan melanggar hukum. Nah, kalau perbuatan melanggar hukum, seharusnya hukum juga akan melihat bahwa pihak-pihak yang melanggar itu harus mempertanggungjawabkan dulu pelanggarannya atau perbuatannya di muka hukum. Jadi kita melihat bahwa subrogasi ini adalah bagian dari pelaksanaan ya, dukungan kita kepada pelaksanaan hukum, agar pihak-pihak yang bersalah itu tidak lepas dari jerat hukum yang harus dipertanggungjawabkannya. Kalau istilah Inggrisnya di dalam buku insurance law itu adalah let off the hook gitu ya. Jadi jangan lepas dari jeratan, dari kail hukum itu sendiri. Karena anyway dia melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan siapa? Merugikan masyarakat.
Kalau subrogasi ditiadakan sedemikian rupa, ini secara umum dulu ya, makanya orang-orang kan akan terdorong dong, tenang aja, melakukan perbuatan melanggar hukum, tau juga gue nggak salah, nggak bakal ada yang nuntut gitu loh. Kalau nggak ada yang nuntut, berarti dia tidak pernah dimajukan ke depan pengadilan. Itu seperti itu tambahannya ya. Jadi memang kalau dihilangkan semua seluruhnya tidak bisa. Akhirnya masuk ke ranah terbatas yang tadi Yogi bilang. Tetapi dalam kondisi tertentu, seperti contoh yang kedua, itu bisa saja pihak-pihak tertentu kita batasi tanggung jawabnya terkait subrogasi. Salah satunya adalah anak perusahaan tadi. Esensinya, semua itu adalah masuk dalam hubungan afiliasi antara tertanggung dengan pihak-pihak ini. Yang dimaksud hubungan afiliasi kayak tadi ya, perusahaan dengan induk perusahaan. Tapi kalau kalian baca di depannya ini ya, ini contoh nih, termasuk juga afiliasi ya, hubungan kekeluargaan, family or personal relationship between insured and third party. Jadi misalnya lebih spesifik kita bilang, mobilnya mobil kita, yang nabrak siapa nih? Kebetulan kakak kita atau orang tua kita. Alangkah tidak baiknya kalau misalnya kita menuntut mereka kan ya, saudara sekandung kita, atas dasar doktrin subrogasi. Kan seperti itu. Itu masih bisa subrogasi dihilangkan. Yang tentu contohnya adalah dengan mengelekatkan klausul apa? Subrogation waiver clause di dalam kontraknya. Ini hanya diberlakukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan tertanggung atau hubungan afiliasi. Itu subrogasi bisa dihilangkan. Tapi di luar itu, subrogasi tetap harus dilaksanakan. Satu, untuk mencegah tertanggung tidak memperoleh keuntungan dari peristiwa kerugiannya. Yang kedua adalah untuk memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya terhadap pihak yang bersalah mengakibatkan kerugian terjadi. Oke, jadi good ya, seperti itu ya, masalah subrogasi ya. Jadi berarti yang kedua itu apakah kita subrogasi? Oh ya, yang kasus kedua saya, subrogasi dilakukan nggak? Sebetulnya beratnya gini ya, kalau ternyata di dalam polis kita tidak ada yang mengatur subrogation waiver clause dalam situasi-situasi afiliasi, mau nggak mau kontraknya bilang bahwa subrogasi tetap ada. Atau jalan keluar lainnya adalah kita melihat ke dalam undang-undangnya. Ini misalnya kalau dalam contoh di slide ini, Undang-Undang Insurance Contract Act, Section 6568, itu sah nih, bilang bahwa yang 1, 2, 3, family, consent, third party is an employed of the insured, itu nggak kena subrogasi. Jadi kalian paham nggak bahwa misalnya subrogation waiver clause ada Pak di dalam wordingnya? Mungkin menjawab pertanyaan kedua itu. Kalian akan tanya bahwa subrogation waiver clause terhadap pihak afiliasi ada apa enggak Pak? Nggak ada. Prinsipnya sih subrogasi tetap dijalankan. Tetapi kalau ada undang-undang khusus nggak Pak yang mengatur bahwa pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan tertanggung itu tidak kena subrogasi? Kalau di Australia ada Section 6568. Oke, berdasarkan undang-undang itu, walaupun di wording nggak ada subrogation waiver clause, kita bisa me-waive subrogasi dalam kasus yang kedua itu. Jadi anak perusahaan tidak perlu mempertanggungjawabkan kerugiannya itu dari sisi doktrin subrogasi. Mudah-mudahan kalian dapat ya yang saya mau arahkan angle-nya seperti apa ya dari contoh-contoh tadi. Jadi lebih ke wording kita jelas nggak? Oke, wording kita jelas berarti tata caranya di sana. Kalau nggak ada, bisa kita nge-refer ke undang-undang nggak? Ada. Dan sebetulnya kalau menurut pendapat saya ya undang-undang udah nggak bisa lagi di-delete gitu loh. Even di dalam kontrak yang ada. Karena jatuhnya jadinya kita mendukung sesuatu yang nggak pas dari sisi hukumnya. Oke? Saya mau kalian dapetin itu ya, salah satu esensinya nih ya, kaitan dengan workshop klaim kita. Jadi, seberapa kalian detail, jeli, dan hati-hati dalam memproses suatu klaim. Sehingga sometimes kadang-kadang nggak hanya kita cuma lihat dari sisi wordingnya kita, tapi dilihat juga dari sisi aturan-aturan regulasi terkait. Baiknya itu yang sifatnya lex spesialis maupun yang lex generalis. Sehingga memperkaya hasanah kita gitu loh jatuhnya jadinya dalam hal proses suatu klaim. Kalau nggak jelas boleh tanya ya, atau nanti ulang lagi aja rekamannya mengenai hal ini. Kalau itu satu soal ujian kalian bisa ya. Bisa kan? Yogi bisa dia. Jawab. Insya Allah. Insya Allah Pak.
Oke, seperti itu ya masalah subrogasi dan kontribusi. Does recovery opportunity exist? Dengan reasuransi tentunya adalah bicara ya kalau kita ada kontrak reasuransi dengan reasuradur, baik itu sifatnya fakultatif atau treaty, tentu ada potensi recovery ke sana ya. Kita perlu memperhatikan rules kita dalam perjanjian reasuransi. Time bar pelaporan klaim ke mereka pun juga harus tepat waktu ya dalam koridor perjanjian kita. Jangan sampai keterlambatan kita justru malahan merusak hak-hak kita untuk mendapatkan recovery dari pihak reasuransi. Termasuk effort kita untuk menginform development of claims-nya. Karena bisa jadi updating terhadap informasi klaim ini adalah salah satu kondisi yang diterapkan reasuransi juga dalam hal perjanjian mereka dengan kita. Jadi kita harus amankan sisi recovery itu, comply dengan aturan main dengan terms of contract kita dengan reasuradur, either itu fakultatif atau treaty. Baik, berikutnya bicara masalah apakah informasi yang kita dapatkan itu legitimate dan valid. Perlu perhatikan hal-hal tertentu ya. Kalau yang poin nomor 1, kalian cek juga table yang ada di buku di 112 dan 113. Di sini akhirnya dibahas juga beberapa permasalahan terkait legitimate and validity dari informasi ya. Apakah memang informasi yang disampaikan itu ya dokumennya dokumen originalnya gitu ya. Ada tanda tangannya atau stamp-nya nggak dari tertanggung. Tentu beda antara dokumen-dokumen yang hanya sifatnya table Excel. Yang kita nggak tahu itu yang siapa yang bikin, isinya valid atau tidak, itu sebagai contoh. Jadi beberapa dokumen sahnya dari pihak-pihak mana saja itu perlu dipastikan keabsahannya. Karena namanya orang ngajukan klaim kan, mungkin bisa saja dia menggunakan dokumen-dokumen yang sifatnya dokumen palsu gitu ya. Mungkin intinya itu yang mau kita ambil di luar dari poin-poin yang dia bicarakan di sininya. Hindari atau mitigasi kemungkinan si tertanggung menggunakan dokumen-dokumen yang sifatnya palsu atau tidak benar. Oke. Berikutnya kita lihat apakah investigasi lebih lanjut diperlukan. Tentu bergantung kepada diskresi dari pihak yang menangani klaim dan disesuaikan dengan guidelines di perusahaannya. Nomor 2 kita lihat agar kita bisa melakukan claim investigation yang proper ya, kita harus punya pertimbangan-pertimbangan yang baik dan pemahaman yang menyeluruh terkait dalam polis kita itu sendiri ya. Pendekatan yang profesional juga dibutuhkan di dalam hal penanganan klaim ini, dalam hal menjalankan investigasi lebih lanjut. Basically, kalau klaimnya complicated dan bernilai besar, itu perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Tidak bisa hanya kita mengandalkan dokumen-dokumen yang disuplai di awal oleh tertanggung. Baik, berikutnya kita membahas secara khusus mengenai kecurangan di dalam hal terjadinya klaim. Ini adalah contoh-contoh fraud yang dilakukan terkait klaim. Contohnya apa? Klaim atas properti yang tidak ada, dibilang-bilang aja dia ada propertinya, dia klaimkan, atau dia mengklaim kerugian yang disengaja, begitu ya. Kebakarannya ternyata akibat arson. Arson itu adalah pembakaran yang dilakukan sendiri oleh tertanggung ya, apinya disulut oleh tertanggung. Yang ketiga juga termasuk fraud, memperbesar nilai klaim atas properti yang mengalami kerugian, padahal nilainya tidak sebesar itu. Ini kasus klaim kargo saya salah satunya. Kalau kita lihat properti realnya itu rongsokan, tapi dinilai dengan dinilai baru. Dia mau coba masuk dari sisi bahwa polisnya adalah great value, padahal tidak ada referensi ke arah sana yang menyatakan bahwa polis ini sifatnya great value. Sehingga permasalahan saat itu adalah wording interpretation, policy interpretation yang kita bilang tadi ya. Seperti itu. Ini jelas ya, poin nomor 3 nih dalam kasus itu ya. Antara kita dituntut klaim 100 miliar dengan yang harus dibayar hanya 25 miliar. Oke. Yang keempat,
inflating a genuine claim, klaimnya genuine tapi dia tambah-tambahin gitu ya, ada properti lain yang dianggap tercuri atau mengalami kerugian atau kerusakan. Berikutnya, masuk dalam tipe fraud juga menggunakan dokumen-dokumen palsu atau bikinan-bikinan mereka, termasuk juga tanda tangan palsu yang di bawahnya. Atau mungkin yang lebih canggihnya juga dalam kasus itu adalah bisa jadi sudah bekerja sama dengan institusi-institusi tertentu sehingga membuat satu dokumen yang relatively smooth gitu loh, sejalan dengan peristiwa itu. Ya saya nggak usah sebut deh ya pihak-pihaknya apa gitu ya. Itu canggih banget memang kasusnya. Ya. Yang berikutnya mengklaimkan nilai yang diketahui sebagai significant profit, padahal kita tahu dalam asuransi umumnya commonly adalah kita tidak mengasuransikan keuntungan, apalagi kalau secara besar-besaran ya. Sebentar ya, tolong ya. Atau yang berikutnya menimpakan kesalahan atau kerugian kepada pihak lain, dianggap itu dilakukan oleh pihak lain padahal bukan. Misappropriation of fund dan fraudulently claim to make good the discrepancy. Jadi dia mengambil uang yang ada lalu secara sengaja mengklaimkan kepada asuransi, dianggap ada selisih kerugian di sana, atau menyesatkan atau membuat ya laporan sih ya, tetap aja laporan palsu terkait catatan-catatan perusahaan. Ini adalah jenis-jenis fraud-nya. Jika satu klaim diindikasikan memiliki indikator-indikator fraud sebagai di contoh-contoh tadi, maka investigasi lebih lanjut itu diperlukan. Begitu kita sudah melakukan investigasi terhadap suspek klaim tersebut ya, maka hal berikutnya yang bisa dilakukan adalah satu, kita terima klaimnya jika memang tidak cukup kuat membuktikan bahwa klaim itu diakibatkan oleh kecurangan. Ya, mau nggak mau nih, ternyata untuk membuktikan fraudnya sulit, ya sudah kita terima klaimnya. Atau kalau ternyata terbukti fraud, bisa jadi yang terjadi adalah klaim itu ditarik oleh si claimant. Yang ketiga, klaimnya kita tolak pada saat memang terbukti itu fraud. Cuma memang perlu digarisbawahi ya, kaitan dengan fraud ini berarti kan konteksnya dia pelanggaran hukum. Ya mungkin jalannya juga akan panjang untuk membuktikan ini, karena di satu sisi pasti si tertanggung akan respon ya, dia merasa bahwa dia tidak melakukan itu. Itu ya. Berikutnya, agar kita dapat menolak pembayaran klaim yang bersifat fraud, penanggung harus membuktikan beberapa hal berikut. Satu, kecurangan itu dilakukan secara sengaja. Kedua, tertanggung punya motif untuk melakukan kecurangan tersebut. Dan yang ketiga, ada kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Mungkin kalau kita lihat 3 poin ini sepertinya easy to state ya, gampang diucap. Tapi ini dia 3 hal yang sulit untuk dibuktikan. Tidak mudah lah ya, tidak mudah untuk membuktikannya. Di hukum Australia adalah bebannya penanggung untuk membuktikan penolakan tersebut ya. Jadi lebih beratnya ke sisi penanggung untuk membuktikan bahwa memang fraud itu ada. Tapi kalau di New Zealand dia sedikit lebih ringan untuk pembuktiannya. Umumnya, pada saat memang bisa dibuktikan fakta-fakta bahwa telah terjadi fraud dalam klaim yang diajukan, si customer atau tertanggung yang akan me-withdraw klaim tersebut. Jadi dia tidak jadi mengajukan klaim, daripada mungkin dibawa atau dituntut secara hukum oleh si penanggung. Ini umumnya yang terjadi. Oke. Sudah selesai kita untuk yang di section 4 dengan pembahasan terakhir mengenai dealing with fraud tadi. Ada hal-hal yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini? Saya persilahkan.
Sambil saya record absennya ya. Hari ini masuk semua ya. Oke. Stop record.